Kalau sudah sakit baru kita ingat Allah. Tapi waktu sehat Pak, waktu kaki masih kuat, mata masih nampak, tak mau kita ke masjid, tak mau kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz Sarwan Kelana, kami persilakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Husna, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, yang besar tak bisa kami sebut gelar, yang kecil tak bisa kami himbau nama. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini insya-Allah dihitung dan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu dari timur pergi ke barat, singgah sebentar melaksanakan sholat. Jawablah salam dengan semangat. Semoga kita semua mendapat berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ila akhirul ayah. Sadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu bersyukur, kita yang sering berselawat, insyaallah akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kami mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada diri kami pribadi, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita. Semoga kita akan termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari bertepatan pada tanggal 15 Ramadan ya Pak ya. Malam yang ke-15 Ramadan 1447 Hijriah. Judul santapan rohani Ramadan kita atau kajian kita pada malam hari ini adalah Ramadan dan dua nikmat yang kita lalaikan. Bagi anak-anak yang mencatat, Ramadan dan dua nikmat yang kita lalaikan. Kalau bahasa kita lalaikan, semua kita yang hadir di sini, walaupun tidak hadir, apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang melalaikan dua nikmat ini atau tidak? Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara mengenai Ramadan, sudah jelas Ramadan adalah bulan di dalamnya penuh rahmat, penuh ampunan, penuh maghfirah. Tetapi banyak di antara kita di bulan Ramadan ini lalai Pak. Sehingga kita tidak mengambil rahmat, kita tidak mengambil maghfirah, dan kita tidak mengambil ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita Bapak Ibu banyak kesibukan-kesibukan kita mengurus dunia, kesibukan kita di kantor, kesibukan kita di perdagangan, kesibukan kita di rumah, sehingga dua nikmat ini di bulan Ramadan pun kita lupakan dan kita lalaikan. Mudah-mudahan kajian kita singkat 15 menit pada malam hari ini, insya Allah ke depan dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ni'matan ma'bunun fihi ma kasirum minan nas as-sihatu wal fara'u rawahul Bukhari. Bapak, Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, ni'matan ma'bunun fihi ma kasirum minan nas. Ada dua nikmat yang kita manusia ini banyak lalai, banyak lupa dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihatu, nikmat sehat. Kalaulah seandainya kita ini sudah sehat, jamaah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi menerangkan, menjelaskan bahwasanya ni'matan ma'bunun fihi ma kasirum minan nas as-sihatu wal fara'u, ini adalah yang pertama. Orang banyak nikmat sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesehatannya bukan dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita badan sehat, Pak. Kaki kuat, mata masih nampak, Pak. Tenaga masih kuat. Kalau laki-laki masih gagah, kalau ibu-ibu masih cantik. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bahkan di bulan Ramadan ini kita lalai dan kita lupakan. Hal itu terbukti banyak masjid, banyak musola ketika bulan Ramadan tidak penuh. Pertama Ramadan penuh, tetapi ketika di akhir-akhir Ramadan banyak kita melihat masjid, musola yang berada di lingkungan kita kosong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada bulan Ramadan mengatakan, menyuruhkan kepada kita untuk melaksanakan iktikaf di masjid, banyak-banyak mohon ampun di masjid. Supaya apa? Supaya ketika kita keluar daripada Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang fitrah, orang-orang yang kembali suci, orang-orang yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, masih memberi kita kesehatan, kita lalai dengan kesehatan kita, kita lalai dengan kekuatan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat waktu luang. Banyak di antara kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang. Kita tidak sibuk, padahal kita semuanya sama memiliki waktu 24 jam. Tetapi waktu luang yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu, tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak duduk di kedai kopi, kita lebih banyak duduk di kafe, kita lebih banyak menghabiskan waktu luang kita untuk bercerita, untuk ngopi, untuk kafe. Ketika waktu ibadah datang, ketika azan sudah datang, mungkin kita masih sibuk dengan urusan kita di kedai kopi, dengan kafe kita. Padahal waktu luang kita banyak. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ini banyak manusia itu lalai, itu lupa. Pertanyaan besarnya adalah, jamaah yang dimuliakan Allah, kapan baru kita sadar dengan dua nikmat ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan sakit. Ya, Pak? Sudah sakit kita nih, Pak. Dah kaki ini tak kuat lagi ke masjid, Pak, Bu. Dah mata ini tak bisa lagi baca Quran. Badan sudah lemah. Ya Allah, sakit kaki, ya Allah. Dah sakit, Pak. Sakit kaki, ya Allah. Mata tak nampak lagi nak baca Quran. Ketika sudah sakit baru kita ingat Allah. Tapi waktu sehat, Pak, waktu kaki masih kuat, mata masih nampak, tak mau kita ke masjid, tak mau kita baca Quran. Ini kenyataan yang terjadi di lapangan, Pak. Ketika sudah tua, dah tak kuat lagi, dah tak mati lagi, Pak, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau betul, Pak? Bu, betul atau betul, Bu?
Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan itu kita lupakan dan kita lalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jangan sampai kesempatan itu kita lupa dan kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dah sakit besok, Pak, dah tak kuat lagi, dah lemah lagi, baru kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim, dan alangkah ngerinya besok orang-orang yang berdosa itu, pertama, solat tak pernah, solat wajib tak pernah, solat sunnah tak pernah, Pak. Baca Quran tak pernah, Pak. Orang-orang berdosa itu, Pak. Habis tu, Pak, sakit hati banyak sama tetangga, tidak bertegur sapa. Ini, Pak. Ketika orang-orang yang berdosa itu besok mati, baru dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimohonkan Bapak Ibu? Rabbana absarna. Ya Allah, aku dah melihat ya Allah. Ya Allah, hamba dah melihat ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na. Aku dah mendengar ya Allah. Setiap Jumat ya Allah kami datang solat Jumat ya Allah. Khatib setiap Jumat, khutbah. Bulan Ramadan santapan rohani full ya Allah. Dah mendengar ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Tolong ya Allah, hidupkan aku sekejap saja ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Minta hidup lagi, Pak. Dah mati besok, dah masuk dalam kubur besok, baru minta hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Farji'na na'mal solihan. Aku nak beramal soleh ya Allah. Aku nak semayang ya Allah. Nak pergi ke masjid. Nak buka Al-Quran. Nak berbuat baik sama tetangga. Nak mensucikan hati. Dah mati besok baru minta sama Allah Subhanahu wa taala. Inna mukinun. Sungguh ya Allah. Ada kalimat inna, Pak. Ada kalimat penegasan. Penekanan sungguh ya Allah. Aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin. Sudah mati, sudah tahu siksa kubur, sudah gelap dalam kubur, baru kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah As-Sajdah ayat ke-12. Bapak Ibu, saudaraku sidang jamaah salat tarawih Masjid Al-Husna. Oleh karena itu, melalui momentum malam yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri, termasuk diri kami pribadi dan kita semua. Jangan sampai ada dua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ini tidak kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Karena apa demikian Bapak Ibu? Percaya atau tidak, kita akan sadar ketika kita sudah sakit. Kita akan sadar ketika kita sudah tidak kuat. Kita akan tahu ketika nanti kita sudah akan masuk ke dalam kubur. Tetapi ketika kita sehat, kita mungkin lupa. Ketika kita masih kuat, kita masih lalai. Ketika kita mungkin masih kaya, masih gagah, masih tampan, masih cantik, mungkin kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengaku, padahal kita tahu kalau bulan Ramadan ini adalah bulan di dalamnya penuh ampunan, penuh rahmat dan penuh maghfirah. Amin. Allahumma amin. Semoga dua hal ini insya Allah ke depan dapat sama-sama kita terapkan, dapat sama-sama kita jalankan ketika sudah masuk waktu beribadah kepada Allah. Tinggalkanlah segala aktivitas kita. Ketika kita ada waktu luang Bapak Ibu, gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti ketika sudah datang masa-masa kita tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi baca Quran, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya? Bu? Dari kulit keluarnya darah itu tanda kulit terluka, ya Pak. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu tanda saya manusia, ya Pak. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga umur kita di sini semuanya panjang. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Amin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasuk ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan diletak di atas kain. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan kasih tahu sama yang lain.
Ikan sepat, ikan gabus, tak pakai lele apalagi teri, lebih cepat lebih bagus, tak bertele-tele sesuai materi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat semuanya saya mohon maaf lahir dan batin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.